Utara. You juga kedinginan gak sih? Iya, you juga kedinginan nih. Ya lama-lama nama juga di Kutub Utara. Adik-adik semua kedinginan juga gak sih? Iya, adik-adik yang ada di rumah semua kedinginan juga gak sih? Oh iya, kakak punya satu pertanyaan nih untuk adik-adik. Adik-adik tahu gak kalau di Kutub Utara itu ada apa aja? Aku tahu kak, di Kutub Utara ada beruang warna putih, ada penguin, ada rumah namanya iglo kan? Nah, iya betul banget. Di Kutub Utara ada 3 macam, ada beruang, ada penguin, dan juga ada rumah iglo. Nah, yuk kita udahan tentang Kutub Utara. Karena kakak yakin adik-adik yang ada di rumah sekarang udah gak sabar mau beribadah kan? Adik-adik mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan, dan juga adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita ibadah dulu. Selamat beribadah adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Aturan pertama, jeng. Masih ingat nggak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh lo ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Shalom King Kids. Shalom adik-adik semua. Tuhan kita dahsyat ya. Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi, dan juga seluruh isinya. Apa aja sih isinya? Ada air, ada udara, pohon-pohonan, binatang, manusia, semua adalah ciptaan Tuhan. Nah adik-adik, minggu ini kakak mau ajak adik-adik semua jalan-jalan virtual, supaya kita makin kagum sama Tuhan kita yang besar dan hebat. Bumi kita bulat kan? Adik-adik tahu gak sih apa yang ada di dalam bumi kita ini? Isinya itu di mana-mana es semua. Jadi dingin. Lebih dingin dari kulkas adik-adik yang ada di rumah. Di kiri es, di kanan es, di depan es, di belakang es juga. Pokoknya di mana-mana es semua. Tapi ternyata adik-adik, ada loh makhluk hidup yang tinggal di sana. Mau tahu apa aja yang tinggal di sana? Nanti kita sama-sama bahas ya. Sekarang kita mau bersama-sama doa Bapa Kami dulu. Nah, untuk kita bersama-sama doa Bapa Kami dan menyembah
bersama pujian dan penyembahan untuk Tuhan, kita harus sungguh-sungguh ya. Mari adik-adik, sekarang kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kemuliaan, kuasa, dan selama-lamanya. Amin. Kalau hati kita dipenuhi oleh Roh Allah, bumi ini akan terasa seperti di surga. Karena kita dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera dari Allah. Amin adik-adik. Dingin. Nah, di kutub utara dan selatan ada juga manusia yang tinggal. Tapi manusia yang tinggal sedikit, gak seperti di kota. Karena di sana dingin banget. Rumah mereka juga dipenuhi sama es. Baju mereka aja tebal-tebal untuk menjaga tubuh mereka agar tetap hangat. Kalau enggak, bisa ikutan beku mereka kayak es batu. Ada juga hewan-hewan, tapi hewan-hewan itu belum tentu sanggup tinggal di sana. Karena yang tahan dengan dinginnya nggak banyak, nggak semua hewan-hewan bisa tahan dengan suhunya. Sekarang kita sama-sama menaikkan penyembahan untuk Tuhan dulu ya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau ibadah Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau menyembah Engkau Bapa. Katakanlah adik-adik, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Dari awal kita katakan adik-adik, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari adik-adik angkat tangannya, katakan ya Abba Bapa. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan adik-adik, dari
Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Katakan adik-adikku cinta Yesus. Ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Katakan adik-adik dari awal, ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Haleluya. Haleluya. Karena kami percaya akan rancanganmu, ialah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kami hari depan yang penuh pengharapan. Yes Tuhan, sukacitaku penuh. Shalom adik-adik, saatnya kita memuji Tuhan. Nah sekarang kakak ajak adik-adik bangkit berdiri ya. Musik. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan
rekan kakak ya. I love you, Jesus. Nah, selain manusia, ada juga loh hewan-hewan yang tinggal di kutub utara dan selatan. Ada beruang, ada rusa kutub, ada kelinci, musang, burung, anjing laut, kucing, macan, penguin. Wah, mereka lucu-lucu ya. Mereka semua ada satu persamaan. Apa coba? Siapa yang bisa jawab? Iya, mereka semua sama-sama memiliki bulu yang tebal. Fungsinya untuk menghangatkan tubuh mereka. Soalnya di sana dingin banget. Nah adik-adik, karena Tuhan luar biasa dan sempurna, Dia gak akan pernah salah menempatkan kita di dunia ini. Dengan segala kondisi kita saat ini, di keluarga kita sekarang ini, pasti ada rancangan Tuhan yang luar biasa terhadap kita. Orang percaya, anak-anak Allah. Amin adik-adik. Terpujilah nama Tuhan. Kalau gitu, kita ucapin haleluya ya yang kenceng. Haleluya. Kurang kenceng nih. Sekali lagi ya. Teriak ya. Haleluya. Nah adik-adik, ada kabar baik nih untuk adik-adik semua. King Kids membuka kesempatan buat kita-kita yang mau tampil. Kita bisa kasih performa terbaik kita untuk kemuliaan Tuhan. Performa apa aja sih? Boleh baca Alkitab, boleh menyembah Tuhan, boleh bernyanyi, apa aja deh. Tapi harus sungguh-sungguh ya. Kita semua yang rindu pasti bisa. Nanti hasil performanya akan diseleksi untuk bisa kita tampilkan di ibadah King Kids selanjutnya. Siapa yang mau? Nah, jadi bagi adik-adik semua yang ingin bergabung untuk menunjukkan performanya, bisa langsung hubungi nomor Kak Lucy di bawah ini ya. Nah, sekarang salah satu anak kerajaan surga sudah siap nih mempersembahkan satu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Kasih tepuk tangannya dong. Semua ikut nyanyi yuk.
Adik-adik, sebentar kita mau melafalkan Mazmur 91. Adik-adik ikutin kakak ya. Kakak akan melafalkan Mazmur 91. Adik-adik ikutin dengan suara yang keras. Ya adik-adik ya. Oke, yuk kita sama-sama adik-adik ya. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang lebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teranduk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Adik-adik, sebentar kita mau berdoa buat bangsa dan negara kita, bangsa Indonesia adik-adik. Nah, kita mau berdoa buat keamanan, kesejahteraan, dan kesehatan buat semua rakyat Indonesia. Ya adik-adik ya, adik-adik ikutin, kakaknya akan memimpin doa buat bangsa kita. Ya adik-adik ya, oke? Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat mengikuti ibadah online pada hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus, yang sedang berjalan proses vaksin Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap proses itu Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat Bapak Presiden serta wakil dan jajarannya Tuhan. Engkau memberi mereka kesehatan Tuhan, perlindungan serta kebijaksanaan dalam melakukan tugas mereka Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan buat para tim medis Tuhan Yesus yang mengobati para pasien COVID Tuhan Yesus, memberi mereka kesehatan Tuhan. Dan kami juga berdoa buat para pasien yang sedang sakit Tuhan Yesus, beri mereka kesehatan Tuhan, dan obat mereka yang minum Tuhan itu menjadi kesembuhan bagi mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkatilah Indonesia ini Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang tiba waktunya nih, kita mau dengar firman Tuhan. Adik-adik duduk manis ya, jangan berisik adik-adik, fokus, konsentrasi sama kakaknya yang akan membawakan firman Tuhan. Tak denok adik-adik yang akan membawakan firman Tuhan.
Ya, ingat ya adik-adik ya, nggak boleh berisik. Ya, duduk yang rapi, fokus ya. Oke, kita sama-sama panggil ya. Kak Denok ya adik-adik ya. Kak Denok. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Nah, kakak mau kita sama-sama menjawab. Kalau misalnya kakak bertanya apa kabarnya hari ini, nanti adik-adik sama-sama ya bilang ya. Di dalam Yesus, aku dan kau luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi adik-adik, kakak mau tanya nih, gimana kabarnya adik-adik hari ini? Di dalam Yesus, aku dan kau luar biasa. Yes, yes, yes. Yeay, beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di minggu pertama di bulan Juni, nggak terasa ya, sekarang kita memasuki bulan ke-6, bulan Juni. Bulan Juni kita mau belajar tentang apa ya selama bulan Juni ini? Karakter apa lagi? Kan kemarin udah buah roh, lalu kita tentang kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, ya kan, Pentakosta, pencurahan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Nah, bulan ini kita mau belajar firman Tuhan tentang apa? Sebelumnya, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus menyertai kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan fokus ya. Jangan ada yang tiduran, jangan ada yang jalan-jalan, atau ada yang sambil makan ya. Kita harus mempunyai sikap yang baik ya kan. Kita harus punya rasa hormat kepada Tuhan Yesus melalui sekarang ini kita mau dengerin firman Tuhan. Oke? Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Bila hari ini kami bisa bersama-sama mengikuti ibadah online Tuhan dalam keadaan sehat, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami Tuhan, buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Bapa, Engkau urapi telinga kami Tuhan, pikiran kami, sehingga kami mampu untuk mendengarkan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana yang kami mengerti Tuhan, sehingga kami bisa melakukan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Berbicaralah pada kami hari ini Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkannya. Kau urapi Tuhan hamba-Mu, setiap apapun perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu Tuhan, itu berasal dari Engkau saja dan nama-Mu dipermuliakan. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Adik-adik, sebelumnya kakak mau tanya nih, siapa yang di sini pernah bohong? Tahu nggak bohong itu apa? Bohong itu nggak jujur, ya kan? Tidak berkata sesuai dengan keadaan, tidak berkata sesuai dengan kebenaran, ya kan? Jadi siapa di sini yang suka bohong? Ayo, mungkin bohong sama mamanya, bohong sama papanya, bohong sama kakak atau adik atau teman-teman, ya kan? Siapa? Ayo, kan ingat nggak ada lagu tuh yang bohong 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 itu dosa, bohong 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 itu dosa. Nah, anak Tuhan nggak boleh bohong. Siapa di sini yang pernah bohong? Angkat tangannya, ayo. Jangan ada yang nggak jujur nih ya. Tema di bulan ini kan kita kejujuran, ya kan? Jujur itu berarti mengatakan yang sebenarnya. Jujur itu tidak berbohong. Makanya sekarang kita mau belajar tidak boleh berbohong, ya. Nah, seperti kisah di dalam Alkitab ya, di Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11 tentang siapa adik-adik? Ada dua orang, sepasang suami dan istri. Suaminya namanya Ananias, istrinya namanya Safira. Nah, adik-adik, mereka itu mau menjual sebidang tanah adik-adik. Tadinya mau jual sebidang tanah, bermaksud memberikannya seluruhnya buat Tuhan. Niatnya ya adik-adik, niatnya mau menjual tanah dan hasil penjualannya itu seluruhnya buat Tuhan. Niatnya baik nggak? Baik adik-adik. Tapi apa? Tiba-tiba mereka berpikir nih,
Seluruhnya dikasih Tuhan. Kayaknya sayang deh. Akhirnya apa? Akhirnya mereka berbicara berdua nih, Ananias sama Safira. Kita jangan kasih seluruhnya kepada Tuhan, tapi sebagian aja. Ya. Akhirnya dengan sepengetahuan istrinya, Ananias memberikan sebagian hasil penjualan tanahnya itu adik-adik kepada Tuhan melalui rasul-rasulnya. Nah, terus adik-adik ketika Petrus bertanya kepada Ananias, Ananias, apakah kamu memberikan semua hasil penjualan tanah itu kepada Tuhan? Ananias bilang, iya, semuanya saya berikan kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang saya ambil. Adik-adik, bohong nggak Ananias? Bohong nggak? Iya, bohong. Tidak berkata jujur. Padahal tadi sebenarnya apa? Sebenarnya Ananias mengambil sebagian. Jadi sebagiannya dikasih kepada Tuhan, tapi sebagiannya buat dia sendiri sama istrinya, ya kan? Lalu Petrus bilang, kenapa kamu berbohong Ananias? Kamu mendukakan hati Tuhan, Roh Kudus, ya kan? Lalu tiba-tiba apa adik-adik? Tiba-tiba putuslah nyawa Ananias, ya, dia meninggal. Nah, 3 jam kemudian adik-adik, setelah itu Ananias sudah digotong sama orang-orang muda di sekitar jemaat di sana, ya, udah dikuburkan. Lalu 3 jam kemudian Safira istrinya datang kepada Petrus. Petrus tanya lagi, Safira, apakah kamu menjual tanah hasil seluruhnya itu diberikan kepada Tuhan? Safira bilang, oh iya, tentu, seluruhnya saya berikan kepada Tuhan. Bohong nggak adik-adik? Berkata jujur nggak Safira? Enggak. Berarti apa? Safira juga berbohong. Lalu tiba-tiba putuslah dia, ya kan? Meninggal dia, putus nyawanya, meninggal, ya kan? Lalu dua-duanya dikuburkan. Jemaat di situ pada takut. Waduh, ternyata apa? Upah dari berbohong itu luar biasa. Mereka meninggal adik-adik. Nah, adik-adik di sini pernah nggak berbohong? Ketika Kak, kok serem ya Kak ya? Kalau berbohong tiba-tiba kita meninggal begitu. Maksudnya begini adik-adik, ya, meninggal itu kan kita ini berbohong. Kalau berbohong itu dosa apa enggak? Dosa. Nah, upah dosa adalah apa adik-adik? Maut, kematian. Nah, maksudnya bukan meninggal, langsung mendadak meninggal, enggak, tapi mati rohani kita adik-adik. Nah, contohnya begini adik-adik, misalnya nih ya, di rumah adik-adik mau ditinggal nih sama mama papanya, tapi di kulkas itu banyak coklat. Mama bilang, Dek, nanti jangan sekali-kali makan coklatnya ya, nggak boleh. Oke Ma, gitu kan. Lalu mama papanya pergi nih. Nah, sampai rumah ternyata kita, adiknya itu makan coklat nih, 2 batang deh. Ketika dia makan coklat agak deg-degan, ya, berdebar-debar nih. Karena apa? Kan tadi udah dibilangin nggak boleh makan coklat kan. Nah, waktu dia makan coklat kan berarti dia nggak taat nih. Dia mau melanggar, ya kan, makan coklat. Terus mamanya datang, terus bilang, loh, kok coklatnya nggak ada 2? Kamu makan coklatnya ya? Terus si adik bilang, enggak. Deg-degan nih. Aduh, tadi aku bohong nih, makan 2 padahal. Enggak kok Ma, enggak, adik nggak makan. Oh gitu. Terus kemana ya? Nggak tahu. Nah, nih pertama, keesokan harinya dia juga mulai berbohong lagi. Semakin lama semakin berbohong, dia udah nggak ada rasa tuh deg-degan lagi. Karena kan sebenarnya yang bikin deg-degan itu kan Roh Kudus itu memberikan
ketakutan kita untuk apa? Berbuat dosa, ya kan? Tapi kalau lama-lama kita berbohong terus, per sekali lolos, kedua, ketiga, kita lama-lama hidupnya penuh kebohongan adik-adik, dan kita jadi mati rohani. Itu jadi kita mulai hari ini belajar adik-adik untuk berkata jujur, berkata yang benar. Kan kejujuran itu mengatakan yang sebenarnya, ya kan adik-adik? Tidak boleh berbohong, ya. Dosa itu nggak ada dosa kecil, nggak ada dosa besar. Dosa itu semua sama, dosa, ya. Mau bohong kecil, mau bohong besar, itu sama, berdosa. Jadi mulai hari ini adik-adik, yuk kita mau belajar untuk berkata jujur, ya. Tidak boleh bohong. Oke adik-adik? Nah, siapa nih yang di sini mau berjanji nih sama Tuhan Yesus? Ikutin kata-kata kakak ya. Tuhan Yesus, sayanya sebutin nama. Misalnya kakak kan Kak Deno. Nah, sekarang gini. Tuhan Yesus, Deno tidak mau berbohong lagi. Sekali lagi ya. Tuhan Yesus, Deno tidak mau berbohong lagi. Ya, sekarang kita mau membaca ayat hafalan bersama-sama ya. Nah, adik-adik, Tuhan itu suka dan sayang sama anak yang jujur, dan Tuhan membenci orang yang berbohong. Tahu nggak? Bohong itu memisahkan kita, seperti menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi yuk adik-adik, jangan sekali-kali berbohong ya. Sekarang kita mau tutup dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini Tuhan, mengingatkan kami kembali Tuhan untuk belajar untuk tidak berbohong Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan berkata jujur Tuhan Yesus. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu pada hari ini Tuhan, karena kami percaya Engkau yang memberi kami kekuatan, Engkau yang memberi kami kekuatan, keberanian Tuhan Yesus untuk melakukan firman-Mu Bapa. Engkau berkati kami Tuhan, Engkau berikan kesehatan kepada kami, kedua orang tua kami, bahkan keluarga besar kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Mari adik-adik angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, melalui Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.